Halo sahabat-sahabatku, saya Dema kembali menjumpai Anda kembali dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa untuk Anda semua, Anda selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun. Anda dilindungi corona, dan kalau Anda terdampak corona saat ini, Anda akan disembuhkan. Percayalah teman-teman, memiliki semangat, perkatakan pada diri Anda bahwa saya sehat, saya kuat, dan pasti Anda akan sembuh. Amin. Nah teman-teman, saat ini saya sangat bersemangat dan saya menggunakan jas ya. Kenapa? Karena saya tahu saya telah membahas suatu bisnis yang sangat bagus dan kita harus punya respon yang bagus terhadap satu bisnis yang sangat bagus yang bisa mengubah hidup kita ya. Jadi ini adalah bentuk penghargaan saya kepada teman-teman semua dan juga untuk bisnis kita yang sedang kita jalankan saat ini. Seperti pada thumbnail saya mengatakan bahwa Pak Jokowi menyambut era digital dengan semangat, ya. Jadi pada periode kedua debat dengan Pak Prabowo saat itu ya, itu pada hari Minggu tanggal 17 bulan 2 tahun 2019. Di situ Pak Jokowi mengatakan bahwa dia sangat menyambut dan antusias menyambut era digital, ya. Dan dia melanjutkan mengatakan bahwa kita harus memfasilitasi, ya. Kemudian kurangi pembatasan. Kemudian saya akan dukung upaya mereka untuk memperlancar apa yang mereka kerjakan yang berkaitan di era digital. Jadi teman-teman, VTube ini adalah suatu perubahan inovasi yang juga adalah bergerak di bidang digital dan cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk bisa VTube ini berjalan terus. Karena saya yakin bahwa inilah yang diharap-harapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ada inovasi tumbuh di masyarakat, suatu perubahan yang bisa merubah kehidupan banyak orang. Dan inilah faktanya bahwa VTube telah tumbuh di masyarakat dan ini adalah suatu inovasi dan suatu teknologi digital yang saat ini yang lagi tren, yang memang tidak bisa dijangkau pikiran mereka oleh para haters. Ya. Jadi teman-teman, apa itu sebenarnya era digital? Ya. Dan apa itu digital sebenarnya teman-teman? Jadi era digital adalah suatu perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke suatu perubahan era digital. Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia ini berubah dengan cepat. Ya. Perubahan yang terjadi di dunia ini begitu cepat. Ya. Terjadi akselerasi percepatan dan khususnya ini bergerak pada dunia atau bidang-bidang digital ya. Dan VTube ini teman-teman, memang tadi saya mengatakan bahwa untuk kaum-kaum yang tidak mengerti, ini tidak bisa dijangkau oleh pikiran mereka ya. Tetapi saya bersyukur teman-teman yang join di VTube dan menjalankan VTube adalah orang-orang yang terbuka dengan perubahan ya. Kita tahu bahwa banyak orang yang sedang menjelek-jelekkan atau bahkan berusaha untuk menjatuhkan VTube. Tetapi namanya perubahan tidak akan bisa dibendung teman-teman. Kita ingat dulu pada saat Gojek muncul itu banyak pro dan kontra. Ya. Tetapi namanya perubahan sulit untuk dibendung. Banyak orang tidak terima. Kita dulu tidak pernah berpikir bahwa seorang misalnya, minta maaf, lulusan S1 itu bisa menjalankan aplikasi Gojek. Karena pemikiran kita dulu, kerjaan Gojek itu adalah orang-orang yang, minta maaf ya, orang-orang yang tidak mungkin berpendidikan tinggi. Tetapi sekarang, dengan adanya aplikasi, semua telah berubah teman-teman. Dan kalau kita yang tidak bisa mengikuti, maka kita akan tertinggal. Percaya atau tidak, itu akan terjadi. Teman-teman, sekarang muncul VTube. Dari bulan 4 mulai muncul di Indonesia, itu sudah dinyinyir. Orang tidak masuk akal dengan VTube. Masuk bulan 6 masuk di Play Store, orang banyak yang nyinyir VTube. Dan termasuk yang si kakek itu yang ada ubahnya di sini yang selalu menyinyir VTube,
dan itu adalah raja haters. Dan saya sudah membahas kemarin bahwa dia akan dikenang sebagai seorang yang pernah hidup hatersnya VTube. Walaupun katanya juga dari lulusan IT luar negeri sih, S2 lagi ya, tapi tidak nyambung dengan pendidikan dan kenyataan sekarang. Tapi malah kok justru suatu perubahan, suatu inovasi dikatakan itu adalah suatu penipuan. Ini kan tidak nyambung menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak, buat teman-teman di luar sana nggak usah dengar itu. Nah, VTube ini adalah suatu aplikasi periklanan, teman-teman. Saya juga sudah sempat membahas pada video saya bagaimana zaman dulu itu periklanan itu dari mulut ke mulut ya. Dari informasi itu mulut ke mulut. Kemudian naik lagi setingkat lagi, masuk di ada spanduk-spanduk ya, banner-banner di pinggir-pinggir jalan. Kemudian masuk di surat kabar, teman-teman, itu periklanan lewat surat kabar. Kemudian masuk di radio dan juga TV ya, sekarang masih berlaku. Dan kita belum pernah memikirkan dulu bahwa akan ada muncul YouTube ya. Dan sekarang muncul YouTube, iklan ya, kita bisa lihat dari YouTube ya. Inilah yang namanya perubahan. Kemudian muncul lagi aplikasi pengiklan namanya VTube. Dan banyak orang tidak yakin dengan hal itu. Tetapi namanya suatu inovasi pasti akan meninggalkan suatu yang lama, karena ada namanya terobosan-terobosan atau perubahan-perubahan, dan itulah yang terjadi ya. Jadi VTube ini adalah aplikasi pengiklan yang dimana seorang pendirinya merancang suatu sistem di mana kalau kita berbicara tentang VTube, maka yang orang ingat adalah Android, aplikasi pengiklan dari Android, teman-teman ya. Jadi suatu inovasi dan terobosan yang sangat luar biasa pada tahun 2020, dan itu hadir di masa pandemi. Dan teman-teman, terbukti telah banyak merubah teman-teman di luar sana yang menjalankan VTube dari awal ya. Dan kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa VTube ini banyak merubah orang, dan orang join masuk di dalamnya. Kenapa? Karena suatu yang bagus itu susah dibendung untuk tidak kita jalankan, teman-teman ya. Maka itu banyak orang atau banyak pihak yang mencoba menjatuhkan dengan cara bagaimanapun. Tetapi yakinlah, namanya perubahan, orang yang menyinyir itu akan lewat dengan sendirinya, akan punah dengan sendirinya. Kita ingat dulu Gojek juga, Grab begitu, akan hilang dengan sendirinya, ditelan oleh perubahan, akselerasi zaman digital. Itulah yang akan terjadi. Mungkin Anda bertanya kepada saya, terus apa yang saya harus lakukan? Jadi saran saya, teman-teman, belajar ya, dan saya anjurkan untuk join di VTube ya. Join di VTube kalau Anda tidak ingin tertinggal. Saya banyak sekali dihubungi dari luaran sana yang join di VTube, ingin join di VTube. Ini tidak terbantahkan lagi. Apa yang dikatakan haters akan lewat dengan sendirinya. Haters berkoar-koar, ini aplikasi ilegal dan lain-lain, akan tertinggal dengan sendirinya. Bukankah Ketua SWI sudah mengatakan bahwa VTube telah mengurus perizinannya dan telah melakukan aktivitas legal ya. Jadi artinya aktivitas VTube adalah sudah legal, teman-teman. Saya sudah mengatakan di awal bahwa pemerintah kita, pemimpin kita sangat antusias menyambut baik yang namanya perubahan, khususnya di era digital ya. Kita bersyukur punya pemimpin yang luar biasa, dan segera join, teman-teman, di VTube. Ajak teman-teman Anda untuk menjalankan aplikasi ini, segera jadi member, kemudian kumpulkan viewpoint ya. Kumpulkan viewpoint. Ada yang menakut-nakuti, haters lah, mengatakan bahwa wah ini ilegal, dilarang TNI begini-begini menjalankan aplikasi ini. Saya sudah mengatakan pada video saya bahwa aplikasi VTube tidak jauh beda dengan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, atau kita bermain-main game di aplikasi. VTube sama dengan yang tadi saya sebutkan semuanya.
Jadi haters lah hanya menakut-nakuti, itu seolah-olah ilegal. Dan buat saya, TNI, Polri, pejabat negara, tidak ada salahnya bermain VTube. Kenapa? Apa salahnya kita mengumpulkan V-Point, ada satu aplikasi yang bagus, kita mengumpulkan V-Point, kemudian ketika V-Point banyak, ada orang yang mau beli. Ini kan sangat keren, teman-teman. Lalu ada haters yang mengatakan itu ilegal, hanya menakut-nakuti. Teman-teman, kita harus cerdas dan punya hati, bahwa pemikiran saya, haters tidak mampu membuat suatu perubahan, sehingga dia hanya mau menghalangi suatu perubahan, inovasi yang terjadi di masyarakat kita. Jadi teman-teman, saran saya mikir secara logis, ya. Coba berpikir dulu yang coba kalau perlu minum kopi, kemudian tenangkan pikiran Anda, kemudian simak kata-katanya pemimpin haters yang ada ubannya, ya. Kemudian dengarkan kata-kata teman-teman yang menjelaskan VTube. Tentunya sebuah perubahan, kita tidak bisa mendengarkan orang yang tidak bisa membuat perubahan. Tapi kalau memang kita tidak bisa membuat perubahan dan ngotot untuk membubarkan suatu aplikasi, jangan malu-malulah untuk ikut saja dengan perubahan itu. Daripada hanya berkor-kor, jangan gengsi untuk join di VTube lah, ya. Khususnya para haters ini. Jadi teman-teman cuma berpikir jernih. Yang katanya lulusan IT, kemudian mencemarkan nama baik perusahaan VTube, mengatakan ilegal, membahas marketing plan-nya, tetapi cara membahasnya pun salah. Kemudian selalu saya bilang mengambil materi-materi, komen-komen orang di Facebook, kemudian dia bahas seolah-olah itu adalah benar. Padahal itu yang dia bahas itu adalah isi otaknya sendiri, diikuti dari dalam hatinya iri. Coba saja lihat apa yang dia katakan. Bebek dungu untuk orang-orang menjalankan VTube, kerbau untuk menjalankan VTube, kurang ajar yang orang yang menjalankan VTube, saya dimaksud. Kemudian menghina orang lain, saya yang dimaksud. Apakah bisa dipercaya orang yang begini? Ya, yang katanya S2, yang katanya lulusan IT luar negeri, yang katanya aktivis, harusnya semakin tua orang itu semakin berhikmat, teman-teman, dan semakin bijaksana dalam menyampaikan informasi. Apalagi katanya S2 kan, dibaca, dicerna, kemudian disampaikan. Lah, ini malah kok membenturkan saya dengan Pak Yusuf Kalla, membenturkan saya dengan Kapolri, membenturkan para VTuber dengan OJK. Loh, ini kan nggak masuk akal. Kemudian mencoba membahas VTube dari luarnya, di mana? Coba teman-teman berpikir secara jernih lah, ya. Apa yang disampaikan kata-kata binatang semua. Minta maaf ya, TT ini, tela tua. Pada videonya kemarin membahas tentang saya di dalam videonya itu, dan kemudian dia katakan coba saja dia akan mereview lagi tanpa menggunakan nama dia, katanya viewer saya tidak akan naik dengan Bung Edward, ya. Inilah yang saya bilang, bahwa yang selalu disampaikan itu adalah kasihan sekali seorang IT punya cara berpikir begitu, tidak sampai, ya. Coba teman-teman lihat, ya. Katanya kalau saya menggunakan menghashtag nama dia, tontonannya naik. Dan kalau video-video saya tidak naik tanpa hashtag dia. Aduh, seolah-olah dia ini terkenal sekali, sombong sekali, baru aja 50.000 subscriber. Coba lihat nih. Ini orang ini YouTuber menggunakan namanya si kakek ini, ya, ini. Dan ini pun fotonya saya nggak ngerti apakah dia, saya cuma ambil dari sini karena mirip-mirip sih. Ada juga ubannya di atas kan, coba lihat nih. Nah, namanya dia kan. Coba lihat tontonannya berapa. Jadi kalau dia mengatakan bahwa yang menggunakan hashtag dia itu tontonannya, nah, lihat saja nih. Kemudian Anda bisa lihat video saya tanpa pakai nama dia, baru berapa hari yang lalu, berapa puluh ribu, lihat. Nah, ini kan saya mengatakan bahwa kita coba menyampaikan sesuatu yang logis, yang masuk di akal. Nah, jadi kan terbukti, teman-teman. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan semuanya itu akan satu saat dimakan. Karena apa yang terjadi pada diri kita itu adalah akibat dari yang keluar dari mulut kita sendiri. Coba tuh lihat kelakuan si kakek. Dia mengatakan haram
Padahal tidak sadar dalam videonya itu menyebutkan nama saya. Sering menyebutkan nama saya, sering menampilkan thumbnail saya. Iya kan? Itu jauh lebih formal daripada Anda hanya hashtag nama-nama saya. Jadi inilah yang saya bilang, apa yang dia ngomongkan itu kasihan. Katanya haram menghashtag nama leader-leader VTube, nama saya, tetapi dia membahas saya di dalam videonya. Dia selalu mengatakan, coba aja nanti dia bahas saya lagi tuh leader-leader VTube. Bagaimana tidak? Kan saya sudah bilang teman-teman, bahwa lihat saja kalau VTube udah namanya bersih, dia akan membahas leader-leader VTube. Ya kan, benar. Dia bahas saya lah, dia bahas Edward lah, ya kan? Tetapi seolah-olah tuh di thumbnailnya itu manipulasi, kemudian yang di dalamnya itu membahas leader-leader. Ya wajarlah saya review, saya ulas apa yang disampaikan untuk meluruskan, memberikan perbandingan kepada teman-teman semua untuk melihat apa yang disampaikan oleh si kakek ini. Kan selalu saya bilang, ya, kalau seorang orang tua yang bijaksana, tidak mungkin dia melakukan seperti ini. Menurut saya, banyak faktor kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu, senekat itu, ya, melawan arus. Karena nekat di masa pandemi ini kita butuh namanya income. Jadi apapun dilakukan koar-koar, padahal katanya mengaku-ngaku tuh seolah-olah nama dia tuh besar. Padahal kalau bukan VTube yang dia bahas, kasihan sekali viewersnya. Lihat aja itu. Baru yang kemarin dia upload, kemarin atau tadi, itu sudah 3 jam belum tembus 1000, ya. Itu yang katanya terkenal. Kan sudah teman-teman sudah lihat sendiri foto-fotonya kan orang menggunakan, ya. Jadi apa yang disampaikan itu merasa sombong, merasa sok benar, bahkan terlewat mengatakan bahwa leader VTube itu tidak secara langsung menyembah saya. Itu kata psikologi, ya, katanya. Kata psikologi itu menurut saya itu kata hantu, ya. Orang yang kerasukan hantu itu ngomong gitu. Yang hanya disembah itu adalah Tuhan yang di atas. Mau sembah orang si kakek-kakek begini yang mulutnya hanya keluar fitnah, aduh, sama aja kita sembah, sama saja kita sembah setan kalau begitu, ya kan? Ngeri teman-teman. Jadi teman-teman, katanya mau disembahi, sama saja kita sembah setan atau sembah hantu. Kalau sembah itu orang tua. Kalau bagi ya mungkin leader-leadernya, kalau yang mengikuti dia cocok lah ya. Jadi silakan para member-membernya si kakek kalau mau sembah kakek itu ya sembah aja, sama sembah dengan hantu saja ya. Nah jadi teman-teman, ini yang saya sampaikan bahwa luar biasa VTube ini, era digital, perubahan. Kumpulkan saja viewpoint, tekun teman-teman. Dan apa yang saya sampaikan ini dalam review juga yang disampaikan oleh kakek, karena dia membahas saya dan mengatakan bahwa disembah, ya wajar saya bilang ya. Buat saya berhak untuk mengungkapkan, buat saya sama aja nyembah hantu ya. Jadi kalau dia bilang saya disembah, ngapain mau sembah hantu? Ya kan teman-teman, hantu itu artinya yang keluar dari mulutnya itu hanya kebusukan-kebusukan. Kalau dia mengatakan hal-hal yang baik lah, kita akan respect kok. Saya respect sebagai orang tua yang berumur, saya tetap respect. Tetapi ngomongannya dia tuh, fitnahannya tuh binatang semua, mencemarkan perusahaan orang, itu yang saya kurang nggak bisa terima teman-teman. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk kalau sudah masuk di 10 viewpoint, nukar, aktifkan misi Anda, bintang 1 Anda, dan saran saya mereferal 20 orang untuk Anda bisa naik peringkat, ya. Dan pastikan ada beberapa di grup Anda untuk aktif, minimal 3 untuk Anda bisa naik di level gold. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman selalu mengikuti video-video saya, karena saya membahas hal-hal yang terbaru di video, kemudian juga saya membahas cara-caranya, walaupun saya ada membahas hal-hal yang lain, tetapi saya akan mencoba membahas cara-caranya untuk bisa sukses di VTube. Trik-triknya memang ada yang harus kita kerjakan ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk naik peringkat gold itu kita harus punya strategi, minimal 3 yang aktif anggota kita ya di bawah. Walaupun syaratnya itu 20 referral, tetapi minimal 3 supaya Anda bisa naik di gold. Oke teman-teman, tetap tekun, kumpulkan viewpoint, dan ajak teman-teman Anda sebanyak mungkin, sehingga lebih banyak lagi yang join di VTube di Indonesia. Kita penuhi Indonesia dengan para VTuber, dan
haters gigit jari, ya. Jadi saya mau tunjukkan ciri-ciri haters yang luar biasa berpengaruh kebusukannya itu yang ada ubannya teman-teman ya. Seperti juga yang saya tunjukkan tadi pada video yang ada dibahas oleh seorang YouTuber ya. Ada ubannya melintang di atas sini. Mirip-mirip sih yang tadi itu, saya nggak tahu apakah itu dia atau mirip-mirip. Tapi persis model-modelnya ya. Kemudian sudah agak tua ya. Inisialnya itu TT, Tela tua. Jadi itu dia. Jadi yang ada ubannya di sini teman-teman ya, melintang di sini. Saya yakinkan lagi itu dia ya. Dan apa yang dibahas itu selalu kebohongan-kebohongan, hoax. Dia membahas misalnya iklan, dia membahas misalnya aparat-aparat, dia membahas sistem-sistem daripada VTube, semuanya nol karena kami ada di dalam VTube dan mengerti yang lebih detailnya tentang VTube teman-teman. Tanya aja dia bisa menjelaskan seperti yang saya jelaskan pada video-video saya, sistemnya gimana bisa naik di peringkat, bagaimana kita mendapatkan aturan-aturan dari versi 215. Dia nggak bakalan bisa jelaskan karena dia di luar dari aplikasi. Sedangkan kami adalah ikut di aplikasi dan berkacalah kepada orang-orang yang ada di dalam aplikasi. Tekun teman-teman. Karena VTube butuh ketekunan, butuh kesabaran. Kalau Anda main tunggal, lama prosesnya. Jadi ini bukanlah money game ponzi seperti yang disampaikan oleh haters, yang juga sudah dinyatakan oleh Pak Tongam Lumban Tobing bahwa ini bukan money game ponzi, beda yang lainnya. Jadi sudah resmi di Indonesia teman-teman, tidak ada ganjalan lagi kita jalankan. Juga Pak Jokowi mendukung era digital dan VTube adalah suatu konsep digital yang sangat keren di abad ini. Sukses buat teman-teman semua dan go Diamond!